Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Gojo yang mengeluarkan teknik barunya bernama Jutsushiki Hanten Aka dan membuat Fushiguro terlempar jauh menghantam gedung milik Asosiasi Wadah Waktu. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 75 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 75 ini, pertempuran ulang antara Gojo melawan Fushiguro mencapai akhir, di mana Gojo yang kembali mengeluarkan teknik barunya untuk mengakhiri pertarungan yang terjadi. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-75 kali ini adalah penyimpanan tersembunyi bagian ke-11. Pada awal scene, kita diperlihatkan Fushiguro yang bangkit setelah menerima serangan dari Jutsushiki Hanten Aka milik Gojo. Sambil meregangkan otot-ototnya, Fushiguro merasa jika tulangnya terasa begitu sakit. Menurutnya, gelombang kejut yang Gojo keluarkan barusan adalah rotasi terbalik dari Jujutsu tanpa batas. Seingat dia, ciri teknik yang Gojo miliki ada 3 hal. Yang pertama adalah kekuatan untuk menghentikan semua tanpa batas menjadi netral, yaitu Mugen. Kedua adalah kekuatan untuk menarik, Jujutsu tanpa batas yang diperkuat, yaitu Jutsushiki Junken Ao. Dan ketiga adalah kekuatan untuk mendorong, Jujutsu pembalik, yaitu Jutsushiki Hanten Aka. Sambil menghubungkan pisaunya dengan rantai dan memutarnya, Fushiguro merasa jika semua itu tetap tidak akan dapat menghentikannya. Dia menganalisa. Yang pertama, soal kekuatan Mugen yang Gojo miliki. Dari awal, Fushiguro mampu mengantisipasi kekuatan itu. Yang kedua adalah kekuatan untuk menarik. Fushiguro yakin akan bisa menangkisnya dari jauh menggunakan tombak, karena dia sudah menambahkan jarak. Atau Fushiguro juga bisa lari dari jangkauannya. Lalu yang ketiga adalah kekuatan mendorong, yang akan dapat dia tangkis dengan tombaknya selama mendapatkan waktu yang tepat. Tapi entah kenapa dalam benaknya, Fushiguro merasa khawatir dengan serangan yang akan Gojo lancarkan setelah ini. Lalu Gojo pun terbang dan naik ke atap tempat pembunuh itu berada. Sesaat mereka seperti saling memandang satu sama lain. Ketika itu terjadi, dalam hatinya, Fushiguro merasakan kegelisahan. Namun sambil tersenyum, dia mencoba menyemangati diri jika rencananya ini pasti akan berhasil. Lalu Fushiguro pun mengayunkan rantainya untuk menjaga jarak dari Gojo. Dia yakin akan dapat membunuh pemuda itu. Gojo yang masih terbang tersebut berkata dalam hati. Dia meminta maaf kepada Riko. Sebenarnya dia tidak merasa marah karena gadis itu ataupun membenci siapapun, karena yang dia rasakan saat ini adalah kenikmatan dunia. Sambil mengambil kuda-kuda ketika melayang di udara itu, Gojo berkata jika di seluruh langit dan bumi hanya dialah yang terhormat. Tapi dengan cepat, Fushiguro yang memutar rantainya itu segera menyerang dengan menghancurkan lantai di depannya dan kemudian menerbangkan pisaunya tersebut untuk menyerang Gojo. Sedangkan Gojo sendiri yang masih melayang itu melihat senjata tersebut yang seperti bergerak menyerangnya. Fushiguro begitu fokus untuk menggerakkan senjatanya. Dengan cepat, pisau tersebut terbang ke arah pemuda itu. Melihat dirinya mau diserang, Gojo segera mengambil kuda-kuda untuk bersiap memberikan serangan balik. Menurutnya, keuntungan teknik Jujutsu yang diwariskan turun-temurun ini adalah soal petunjuk penggunaannya yang sudah dipastikan oleh para leluhur. Namun kerugiannya adalah informasi soal teknik itu yang bisa dibocorkan dengan lebih mudah. Kalau salah satu dari 3 klan besar, termasuk klan Zenin, pastinya mereka juga tahu soal Jutsushiki Junken Ao dan Jutsushiki Hanten Aka, serta semua hal soal Mugen, yaitu teknik tanpa batas miliknya. Tapi jurus milik barunya satu ini berbeda. Bahkan di antara klan Gojo, hanya beberapa orang terpilih saja yang tahu. Saat Mugen bertemu dengan Jutsushiki Junken Ao dan Jutsushiki Hanten Aka, maka akan terlahir teknik ini, yaitu ledakan massa imajinatif atau imaginary teknik. Jurus tersebut bernama Kyoshiki Murasaki. Sambil mengambil kuda-kuda, Gojo pun melancarkan serangan tersebut. Fushiguro yang melihat hal itu begitu kaget. Ketika teknik tersebut dikeluarkan, rasa khawatir muncul di dalam diri pembunuh itu.
Sebenarnya, Fushiguro adalah orang yang tidak mau bekerja tanpa bayaran. Dia biasanya akan bilang begitu sebagai alasan untuk kabur. Tapi orang di hadapannya ini adalah pengguna Jujutsu tanpa batas, yang mungkin telah menjadi penyihir Jujutsu terkuat di generasi mereka. Fushiguro ingin menyangkal dan tidak menerimanya, termasuk melawan klan Zenin yang pernah menolaknya, serta melawan puncak dunia Jujutsu. Tujuan dari itu semua adalah untuk bisa menegaskan identitas yang Fushiguro miliki. Dia mengubah dirinya yang dulu. Namun dari saat itulah dia sudah kalah. Seusai menerima serangan tersebut, membuat tubuh sebelah kirinya hancur dan mengalami pendarahan yang begitu parah. Tapi Fushiguro masih dapat berdiri dengan tatapan sedihnya, seakan merenungi sesuatu. Dia mengira jika telah membuat harga diri yang dia inginkan. Sambil membayangkan istri dan anaknya, Fushiguro telah memutuskan untuk tidak menghormati dirinya sendiri atau siapapun. Dan dia mengira telah memilih untuk hidup seperti itu. Gojo yang melihat pembunuh tersebut seperti sekarat bertanya, apakah ada kata-kata terakhir dari pria itu? Sambil mencoba tersenyum, dia menjawab tidak. Sesaat Fushiguro membayangkan wajah anaknya, yaitu Megumi. Dia pun bercerita jika dalam 2 atau 3 tahun ke depan, anak sematawayangnya itu akan dijual ke klan Zenin. Dia meminta Gojo untuk melakukan apa saja sesuka pemuda itu mau. Karena saat ini yang Fushiguro rasakan adalah kehancuran. Dan yang benar-benar hancur itu sebenarnya adalah hatinya. Tidak disangka, Fushiguro akhirnya berhasil dikalahkan setelah menerima jurus baru yang Gojo lancarkan. Apakah Gojo akan mendengarkan perkataan dari pembunuh itu soal anak yang bernama Megumi tersebut? Lalu apa yang akan pemuda itu lakukan dengan asosiasi wadah waktu yang sebelumnya membawa jasad Amana Eriko? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 75 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 75 yang ending scene-nya memperlihatkan Gojo yang melancarkan teknik barunya bernama Kyoshiki Murasaki kepada Fushiguro untuk mengakhiri pertempuran sengit yang terjadi. Serangan besar tersebut membuat pembunuh itu menerima luka yang sangat fatal. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke. Tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.